Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, Majelis Ta'lim Nurul Huda. Dari Jalan Slamet Riyadi, Sukoharjo, mari kita ikuti kajian Al-Quran secara tematik, kajian online malam ini dengan tema Jiwa yang Mengharap Perjumpaan dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitabah wa lam yaj'al lahu iwaja la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Segala pujian kepunyaan Allah yang telah menurunkan kitab pada hambanya, dan Dia Allah tidak menjadikan pada kitab itu suatu kebengkokan. Kitab itu tidak didatangi oleh kebatilan, baik dari depannya maupun dari belakangnya. Turun dari yang maha bijaksana, lagi maha terpuji. Ikhwanuddin yang berbahagia, kajian Majelis Ta'lim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jumpa lagi dengan melanjutkan tema-tema yang lalu yang berhubungan dengan jiwa kita. Jadi jiwa yang mengharap perjumpaan dengan Allah itu memang harus kita ketahui juga bahwa kita berjumpa dengan Allah itu dengan syarat memang amal soleh dan juga tidak musyrik, ya. Itu kalau di dalam surat 18 ayat 110. Jadi syaratnya amal soleh, juga jangan sampai kita musyrik. Dan juga kalau kita melihat surat 29 ayat 5 itu janji Allah itu kan datang dengan kita berjumpa dengan Allah itu tidak berarti kita jagongan ataupun ngobrol itu, karena memang dimensi kita dengan Allah itu tidak sama, karena kita makhluk sedangkan Allah Al-Khaliq. Jadi kita jumpa dengan Allah maksudnya memang menjumpai kejadian yang Allah janjikan. Jadi yang Allah janjikan nanti apa, itu kita akan menjumpai semuanya. Itu yang berbahagia. Dan kita memang dalam diri kita itu, kalau kita melihat dari beberapa ayat Al-Quran bercerita tentang adanya hari pengadilan. Saat itu manusia akan menerima balasan atas segala kebaikan maupun keburukannya. Dalam cerita klasik kita diberi gambaran tentang proses pengadilan. Nah, proses pengadilan itu berjalan sesuai program Allah, berjalan secara manual, tapi bukan manual seperti kita di dunia. Jadi didatangkan saksi-saksi dan diberikan buku amalan, buku rekaman, serta dikalkulasi neraca pahala dan dosanya. Namun kalau kita mau mencoba memahaminya secara secara keilmuan, kita bakal memperoleh gambaran yang lebih menakjubkan terhadap peristiwa itu. Bahwa pengadilan itu akan berlangsung dengan sangat modern, ya, dengan teknologi tinggi, dikarenakan adanya rekaman baik di dalam diri kita, di alam semesta, dari segala perbuatan kita. Sehingga seluruh rekaman perbuatan kita bakal diputar ulang untuk kita saksikan sendiri. Baik yang ada di dalam otak kita, di untaian genetika sel-sel kita, maupun di alam semesta. Padahal waktu itu memang ingatan di otak kita
walaupun sudah terpendam lama itu kan bakal dibuka kembali oleh Allah. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat Tharik ya. Surat Tharik itu surah ke-86 ayatnya 9 ya. Yauma tublas sarair ya. Pada hari itu ditampakkan segala rahasia. Dan juga korelasi ayat ini di dalam surat An-Nazi'at ya. Surat An-Nazi'at itu surat ke-79 ayatnya 35 ya. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a ya. Pada hari itu ya. Jadi pada hari itu manusia teringat segala yang telah dikerjakannya. Jadi ini semua janji Allah. Maka kalau kita akan menemui Allah itu dan kita akan melihat bahwa jiwa kita yang akan berjumpa dengan Allah adalah kejadian-kejadian yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat sebuah komputer dengan kemampuan yang besar, ya seperti layar lebar, mungkin ada tampilan Windows secara multitasking. Jadi rekaman seluruh manusia bisa diakses sendiri-sendiri maupun diakses bersama-sama. Jadi layarnya adalah ruang 3 dimensi dimanapun kita berada. Seperti saat menonton mungkin ya apa ya. Ya kalau dulu mungkin film hologram dan lain sebagainya. Maka dalam suasana yang demikian itu menjadi terang benderang dengan cahaya Tuhan. Dan diberikanlah rekaman kita, perbuatan kita, dan didatangkanlah nabi-nabi dan juga saksi-saksi serta diberi keputusan di antara kita ini dengan adil dan tidak dirugikan ya. Sehingga waktu itu memang betul-betul adil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alam semesta memang sudah merekam segala peristiwa yang terjadi di dalam diri kita dari detik ke detik, dan rekaman itu terjadi dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang mengambang di semesta. Dimanapun kita ini berada, ya, kapan saja, setiap saat, setiap perbuatan kita ternyata tak lebih dari dinamika medan gelombang elektromagnetik, sehingga bisa memunculkan bekas-bekas pada ruang alam semesta. Ibarat kita ini sedang merekam sebuah aksi drama di dalam VCD ataupun dalam flash disk. Nah, Ikhwatin yang berbahagia, sehingga kalau kita melihat kemampuan pada waktu itu memang ya luar biasa, kemampuan ketajaman dalam arti penglihatan dan pendengaran kita ya. Jadi kalau dalam surah Qaf surat 50 ayat 22 ini disebutkan kan, fabasarukal yauma hadid. Ya, sehingga pada hari itu penglihatan itu sangat tajam. Ya. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan tabir dari pandangan matamu sehingga penglihatan pada hari itu amat tajam. Jadi tajam sekali. Ya. Maka kalau korelasinya juga surat 19 ayat 38 itu alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka. Jadi ikhwatin yang berbahagia, kalau kita sudah melihat hal yang demikian, memang Allah sudah mengatakan juga kalau kita membaca dalam surah 69 ayat 19 sampai 21, fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu haumu aqra'u ya, haumuk ra'u kitabiyah. Ini donantu anni mulakin hisabiyah fahuwa fi isyatir radiyah. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya
kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabmu ini. Sungguhnya aku yakin bahwa sungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi, karena dia menerima rekamannya dari tangan kanannya. Kebalikannya kalau kita melihat masih surah 69 ayat 25, itu kan sampai ayat 30-an kalau tidak salah ya. Wa maman utiya kitabahu bisimalihi fayaqulu ya laitani lam akta kitabi ya kitabiyah walam adarima kisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma'akna ani maliyah halaka ani sultaniyah. Nah, adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, wahai alangkah baiknya sekiranya tidak diberikan kepadaku kitab ini, dan aku tidak mengetahui apa hisab yang pada diriku. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu, hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaanku daripadaku. Jadi adanya penyesalan-penyesalan oleh orang-orang yang memang tidak mengharap perjumpaan dengan Allah, sehingga dia di dunia itu hanya bersenang-senang, ya, orientasinya pada harta, orientasinya pada tubuh, orientasinya pada kesenangan duniawi. Maka di sana dia akan dimasukkan dalam arti kenar ataupun api besar, big fire itu. Nah, evangelin yang berbahagia, maka kalau kita ingin jiwa kita ini perjumpaannya dengan Allah dengan mulus, dalam arti kita harus mensucikan jiwa karena Allah itu maha suci, dan kita juga harus suci. Seperti kemarin dalam innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu kan kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Dari lingkaran satu titik berputar, kemudian kembali ke titik lagi. Nah, dari start awal kita diberi ruh yang suci, nanti kembali kepada Allah harusnya dalam keadaan suci supaya kita bisa menemui Allah. Dalam arti menemui atau menjumpai kejadian yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan ketemu Allah dalam arti jagungan atau ngobrol, karena memang dimensinya berbeda. Nah, supaya itu dengan itu, oleh karena itu kita harus memperbaiki rekaman kita, karena setiap diri manusia kan sudah diberikan istilahnya apa itu kitab rekaman tadi. Ya, kalau kita melihat, ya, sering saya sampaikan dalam surat 83 ayat 7 sampai 9 dan juga surat 83 ayat 18 sampai 20. Disebutkan di situ kan, kala inna kitabal fujjaru lafi sijin. Sekali-kali jangan curang, karena sungguhnya kitab orang-orang yang durhaka itu tersimpan dalam sijin, terekam dalam sijin. Wa ma adraka ma sijin, tahukah kamu tentang sijin itu? Kitabum markum, yaitu kitab rekaman. Sehingga orang yang buruk memang perbuatannya juga terekam, namanya kitabum markum. Tapi orang yang baik, kala inna kitabal abrori lafi iliyin wa ma adro kama iliyun kitabum markum. Sama-sama kitabum markum. Tapi di sini yang baik namanya iliyin, yang buruk namanya sijin. Nah, pada hari itu memang kita disuruh menghitung sendiri, ya, di dalam surat 17 ayat 13-14, wa kulla insanin alzamnahu ta'irah fi unuki wa nuhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura ikra kitabaka kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Jadi, dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapkan rekaman dalam kuduknya. Dan nanti kitab itu, rekaman itu dikeluarkan pada hari kiamat, sebuah kitab yang dijumpai dalam keadaan mahsyar terbuka. Kemudian bacalah kitabmu, bacalah rekamanmu, cukuplah dirimu waktu itu adalah sebagai, ya, penghisap atau penghitung. Nah, sebagai penghitung,
Nah, maka kalau ada orang yang wah ini hitungan saya salah, amal salah, nah, kita harus cross check kepada Allah. Allah kan punya master filenya, punya kitab induknya, ya disimpan di sana dalam surah 23 ayat 62. Wala nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani seorang melainkan menurut kesanggupannya. Wala daina kitabung yantiku bil haq wa hum la yudlamun. Pada sisi kami ada master file, ada kitab yang membicarakan kebenaran, yang merekam dengan benar, dan mereka itu tidak dianiaya. Ya, itu yang berbahagia, maka jelas sekali di ayat ini memang kita sebagai orang yang sudah diberi Allah dengan kesempurnaan pikiran, kesempurnaan jiwa, kesempurnaan tubuh, ya, itu harus hendaknya memang nanti menjumpai Allah itu dalam keadaan jiwa kita yang bersih, yang suci, dengan perbuatan amal soleh dan tidak musyrik, ya. Seperti tadi, siapa yang ingin jumpa dengan Allah harus amal soleh dan tidak musyrik dalam surat 18 ayat 110 yang saya sebutkan di awal-awal ini tadi. Nah, dengan demikian dalam proses kita menghantarkan jiwa kita untuk mendapatkan kedewasaan spiritual, ya, itu memang kalau sudah dewasa dalam spiritual memang kita harus memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan akhirat. Demikian malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Besok kita bisa sambung lagi. Nasruminallahi wa ba'un qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.